Oke, berikutnya ya array dinamis ya. Jadi kenapa, kita memerlukan atau perlu mempelajari array secara untuk yang array model dinamis ya, karena dari beberapa percobaan yang sebelumnya, Adik sudah mempelajari satu variable array yang isinya ada beberapa elemen yang dimasukkan langsung ya, eee sudah didefinisikan sebelumnya ya, sudah ada gitu, di dalam script atau sintaks atau, kode program yang ada ditulis. Nah, perbedaannya array dinamis, itu kita bisa menginputkan setiap elemen ya, setiap elemen yang ada di dalam array tadi, itu secara, inputan oleh user ya. Jadi dimasukkan secara dinamis oleh user. Ketika dimasukkan, form bisa dimunculkan lagi. Misal elemen pertama dimasukkan, nanti melanjut bisa menginputkan elemen kedua, bisa menginputkan elemen ketiga, tetapi by user, ya. Bukan didefinisikan di awal, ya. Dimasukkan elemen pertama, oke, ya, memasukkan elemen kedua, oke, gitu ya. Terus hingga terakhir, ya, sesuai dengan jumlah yang diinginkan, ya. Jadi disinilah, array dinamis itu ya, memungkinkan untuk sistem yang berjalan, masuk keluarnya data bisa dinamis, dapat ditambahkan, diupdate, dihapus, ya. Ini perbedaannya bisa dilihat ya, kalau yang statis itu seperti ini, yang dinamis seperti ini. Kalau yang statis, ya sudah, ini sudah didefinisikan di awal, ya, sudah didefinisikan di awal. Tapi kalau dinamis, itu kita punya sejumlah inputan, lalu, eee, apa namanya, ukuran dari array tadi bisa kita tentukan oleh kita sendiri, lalu diinputkan juga elemennya oleh kita sendiri, dan dia akan berakhir dengan sesuai dengan, ukuran ya, ukuran yang dimasukkan oleh user ya, tergantung dengan ukuran yang diinputkan oleh user. Misal, untuk array yang berdimensi 2 ya, si user memasukkan ya, size-nya 2 ya, nanti ada 2 row gitu ya. Nah, nanti, input elemennya dari setiap, eee eee, array, ya dia akan bisa memasukkan, dan itu akan bisa diulang-ulang hingga mencapai 2 row saja. Misal kalau kalau memang array-nya berdimensi 2. Kalau array berdimensi 3 itu juga sama, hanya saja ada tambahan size dari row dan size dari, sub row, gitu, ya. Nah, ini secara umum, jadi perlu si user membuat sebuah variabel yang bisa menyimpan input ya. Jadi di sini yang diinputkan adalah row-nya, size-nya row, size dari row. Lalu di sini kita buat saja, array ya, variabel array untuk menampung. Lalu, dilakukan looping ya, dilakukan looping. Loh, kenapa kok di-looping? Karena agar nanti ketika user menginputkan, misal, ini array berdimensi 2 ya. Array 2 dimensi, ketika dia memasukkan untuk row pertama, ya, atau indeks ke 0, ya dia boleh memasukkan nilai berapa saja, ya. Nanti ini sudah selesai, di-enter gitu ya, dia akan muncul form inputan lagi untuk array, untuk row yang kedua, ya. Nanti diisi lagi nilai elemennya, dan terus sebagainya. Nah, ini nilai maksimumnya tergantung dengan total panjangnya size, ya. Kalau ukurannya 2 kali berapa, ya nanti ukurannya juga menyesuaikan batas maksimumnya. Lalu, array input ya, nanti akan ditambahkan. Jadi array input ini untuk menampung setiap inputan yang dimasukkan oleh user tadi. Lalu nanti terakhir dicetak. Ini juga sama ya, flowchart-nya berasal dari sini ya. Jadi ditentukan dulu variabelnya apa saja ya, lalu di dalam variabel tadi ingin dimasukkan input atau tidak, ataukah satu variabel tadi dianggap sebagai array atau tidak. Lalu diberikan looping ya, looping-nya tadi sesuai dengan ukuran dari row.
Kalau nanti row-nya ada 2 ya dia akan me-looping ya form inputan dari kolom inputan itu sebanyak 2. Kalau 3 ya 3, kalau sudah melebihi batas maksimum ya dia akan keluar dari loop. Ya, yang pasti setiap perulangan data akan selalu ditambahkan. Ya. Oke, ini, pokok pentingnya di dalam array dinamis bukan hanya saja untuk menyimpan data yang ditambahkan, tapi juga bisa dilakukan insert, update, delete ya, dan penambahan data-data berikutnya. Tapi yang pasti untuk yang di awal itu perlu dilakukan input data pertama kali sebagai inisialisasi awal ya. Apa maksudnya? Tentunya ketika sebuah, variabel array yang dinamis, tentu dia masih kosong ya, masih kosong. Maka diperlukan data awal dulu. Nanti bisa dilakukan proses-proses berikutnya, mau di-insert, apakah mau di-update, ataukah delete atau ditambahkan lagi data yang baru. Oke, satu contoh ya. Jadi di sini ada array dinamis berdimensi 2 menggunakan list method ya. Yang pertama ini melakukan input ya, inisialisasi nilai awal array yang berdimensi 2. Nah, Adik bisa lihat di sini. Jadi, user nanti ya memasukkan banyaknya row data. Misal di sini dimasukkan 2. Maka form inputan ya yang biasanya ada dimasukkan ya, form inputan menggunakan string, menggunakan integer di sini. Ya, ini form inputannya. Dia akan muncul dua kali, ya. Jadi ketika muncul maka diisi ini ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti di-enter maka muncul form lagi ya, 5, 6, 7, 8. Di-enter, selesai. Karena batasnya hanya 2 ya. Ini dimasukkan 2. Maka akan muncul array yang berdimensi 2 seperti ini, ya. Ingat array berdimensi 2 itu adalah gabungan dari beberapa array berdimensi 1. Ini array dimensi 1 ya. Cuman jumlahnya ada 2. Oke ya. B ya, insert ya untuk menyisipkan elemen. Ini beda dengan append, kalau insert itu kita menyisipkan suatu row data di posisi tertentu. Misal, maaf yang sebelumnya tadi pakai function append ya, ini kita pakai function, insert ya. Tapi di sini tidak, apa namanya, kalau di-insert harus tahu posisinya, ya. Jadi ketika ini ditentukan misal, eee, kita memasukkan ya, kita lihat dulu, jadi, array sebelum insert elemen baru ini seperti ini. Di proses sebelumnya ya, sequence ya, seperti yang sebelumnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ingin disisipkan, data baru, tapi dengan posisi tertentu, pada indeks ke-1. Kalau tadi kita bisa lihat bahwa ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, row indeks ke-0 dan row indeks ke-1, maka ini akan digeser. Yang asalnya 1, yang ini akan digeser ke bawah menjadi array row indeks kedua. Maka angka 1, 3, 5, 7, 9 akan dipindahkan menjadi row ke-1. Ya, ini bedanya, ya. Jadi ingat di sini posisinya array, nama array-nya insert, lalu row index position dan value-nya. Ini value-nya, elemennya ya. Oke, C, update ya. Bagaimana cara mengupdate di sini ya. Jadi contoh kalau tadi asal nilainya itu 3, ini diubah menjadi 22. Bagaimana caranya? Maka yang diperlukan adalah nama array-nya apa, indeks ya, row indeksnya itu berapa, dan juga, kolom indeksnya itu berapa, ya. Jadi misal di sini ada row indeks yang pertama dan kolom indeks yang pertama. Maka kalau kita lihat, kita bisa baca ini row pertama, row kedua, row kedua, ya, row ke-0, row ke-1, row indeks kedua. Ini kolom indeks ke-0, 1, 2, 3. Ya, ada 4.
maka kita lihat posisinya ada di sini, ya, posisinya ada di sini. Maka di kolom inilah yang akan dirubah. Kalau tadi sebelumnya nilainya 3, di sini menjadi 22, ya, ada di sini, diubah menjadi 22, gitu ya. Delete ya, delete, jadi ini kondisi array yang terakhir tadi ya, yang terakhir, yang sudah di-update tadi sebelumnya. Nah, misal kita ingin mendelete ya, mendelete, nilai 22 ini tadi sudah di-insert lalu ini coba dihapus ya. Nah, ini bisa menggunakan ya, sintaksnya delete nama array-nya, lalu row index position-nya dan kolom index position-nya. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja del, nama array-nya dan posisi kolom, row dan kolomnya. Maka akan dihapus menjadi seperti ini, ya. Terakhir, ya, append, ya. Jadi secara default, append hanya seperti ini sintaksnya, nama array-nya, append, lalu nilainya. Secara default memang dia akan menambahkan data yang baru tadi itu, dimasukkan yang terakhir. Beda dengan insert, ya. Ini beda. Kalau insert ada ya, index position-nya, row-nya, dan ada juga value-nya. Tapi kalau append, dia akan secara default menambahkan data ke baris terakhir, gitu. Ya, di urutan terakhir ya. Oke. Nah, itu dulu ya. Nanti akan kita sambung lagi, untuk passing array as function parameter. Ya, untuk array yang dinamis cukup sekian.